Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman KLC? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berlimpahkan rizki dan keberkahan. Teman-teman KLC, video kali ini saya mau share kepada teman-teman semuanya bagaimana saya aplikasi pupuk NPK 16 ke tanaman, terutama tanaman anggrek ya. Kebetulan hari ini cerah sekali dan udah beberapa hari tidak turun hujan. Jadi teman-teman KLC, selama musim hujan saya jarang sekali memberikan pupuk NPK ke tanaman anggrek saya. Karena tanaman anggrek saya ini full sun, full rain ya, full rain lah. Karena mereka kena hujan dan air hujan itu sudah banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman ya. Jadi tidak perlu dipupuk. Selain itu juga kalau misalnya habis dipupuk terus kehujanan, jadi percuma, mubazir ya, pupuk yang sudah kita beri itu. Nanti mereka akan larut sama air hujannya. Jadi kalau mau memberikan pupuk itu harus pas, cuacanya harus cerah. Nah, ini pupuk NPK 16 saya ya. Ini tadinya kemasan 1 kiloan dengan merek Pak Tani. Kemudian saya pindahkan ke toples agar mudah untuk mengambilnya. Selain itu juga kalau misalnya masih di dalam plastik itu kalau gampang kena air teman-teman. Jadinya becek dan lembek kalau kena air ya. Jadi teman-teman KLC, kenapa kok pupuk NPK 16? Jadi NPK 16 itu adalah pupuk dengan kandungan N yaitu nitrogen, P itu fosfor, K itu kalium ya. Itu dengan kandungannya 16, N 16P dan 16K. Jadi seimbang ya teman-teman ya. Kenapa kok saya memilih ini? Karena alasannya yang pertama, pupuk ini harganya murah dibandingkan dengan pupuk-pupuk khusus anggrek lainnya. Kemudian yang kedua, mudah didapat. Kita bisa membeli di toko pertanian terdekat dengan berbagai merek ya. Ada merek Mutiara, ada merek Pak Tani dan segala macam ya. Semuanya sama teman-teman. Kemudian yang ketiga, alasannya mudah pengaplikasiannya, asal dengan dosis yang tepat ya. Jadi diingat teman-teman, dengan dosis yang tepat. Untuk pengaplikasiannya teman-teman bisa ditaburkan, tetapi untuk tanaman anggrek ataupun tanaman hias saya sarankan jangan banyak-banyak. Cukup 3-4 butir saja untuk tanaman yang ditabur untuk tanaman hias ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau dicampur dengan air atau dilarutkan dengan air, itu perbandingannya 8 liter air diberikan 1 sendok makan pupuk NPK 16 ini ya. Jadi ini cara saya ya, ini sudah saya siapkan 8 liter air di ember. Kemudian juga saya sudah bawa pupuk NPK-nya. Oh iya teman-teman, sebelum dipupuk kita harus pastikan kondisi tanaman kita dalam keadaan lembab. Jadi sebelumnya kalau misalnya tidak hujan ya kita siram dulu. Tapi kalau misalnya semalam udah hujan atau sebelumnya udah hujan dan kondisi tanaman masih lembab ya tidak perlu disiram. Karena kalau dalam keadaan lembab itu tanaman akan mudah menyerap nutrisi atau pupuk yang kita berikan. Setelah kita persiapkan semuanya, semua yang diperlukan. Nah ini kita larutkan dulu NPK-nya di gelas kecil, kemudian kita aduk-aduk teman-teman sampai NPK-nya larut dan tercampur ke air.
Kemudian setelah ini larut, kemudian kita masukkan, campurkan ke air yang sudah kita sediakan ya, air 8 liter tadi. Kemudian diaduk juga agar tercampur merata dengan semua airnya. Setelah tercampur rata, kita bisa mengaplikasikan larutan NPK ini ke tanaman kita. Nah, teman-teman bisa memilih, bisa dikocor langsung ataupun bisa dispray. Kalau saya lebih memilih dispray karena kalau dispray itu lebih irit. 8 liter air ini, 8 liter larutan NPK ini bisa cukup untuk semua tanaman hias saya. Sedangkan kalau dikocor lebih banyak yang terbuang ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan ke sprayernya. Ini saya pakainya pakai sprayer sederhana dengan kapasitas 1 liter. Jadi harus berkali-kali, tetapi ini memang buat saya lebih enak yang seperti ini. Ada juga sih sprayer yang besar itu, tetapi lebih ribet kalau saya nggak kuat bawanya. Untuk bagian yang disemprot itu media tanamnya, akarnya, batangnya. Kemudian lebih bagus lagi untuk di area ketiak daunnya. Ya, di situ ada stomatanya. Tetapi kalau saya di ketiak daun itu tidak saya lakukan karena kadang kalau ada spike yang tidak terlihat, jadinya nanti kalau semprot dengan NPK bisa terbakar spike-nya, jadi gagal spike. Terus kemudian di bagian bunga itu juga jangan disemprot ya teman-teman ya, itu bisa nanti cepat layu bunganya. Dan saya ingatkan teman-teman bahwa pupuk itu bukan salah satu faktor yang bisa membuat tanaman itu berbunga. Kemudian membuat tanaman itu sangat subur, itu bukan salah satu faktornya. Tetapi faktor utamanya adalah agroklimatnya. Kalau agroklimatnya itu sudah pas, semuanya sudah tercukupi ya, insya Allah tanaman kita subur. Kemudian kalau sudah subur, pastilah mereka akan berbunga. Untuk pemberian pupuk NPK ini saya teratur seminggu sekali kalau tidak musim hujan. Tapi kalau misalnya musim hujan, tergantung keadaan ya teman-teman ya. Seminggu sekali saya berikan NPK dan seminggu sekali juga saya berikan pupuk organik yang lain. Jadi selama seminggu itu 2 kali saya pupuk. Nah teman-teman, demikian itu tadi cara saya aplikasi pupuk NPK 16-16-16. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, juga share. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.